Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu para pelaku usaha di lingkungan BPSPL Makassar yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu para pegawai BPSPL Makassar. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur terkait pelayanan di lingkungan BPSPL Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa SOP ini menjadi acuan serta panduan dalam pelaksanaan penerbitan pelayanan rekomendasi dan surat angkut jenis ikan di lingkungan BPSPL Makassar. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan disampaikan sambutan oleh Kepala Subbagian Umum BPSPL Makassar. Kepada Bapak Andi Jaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Terima kasih, Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dari para pengusaha ataupun pelaku usaha yang sehari-hari atau selalu berhubungan dengan BPSPL Makassar. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian lewat pertemuan melalui Zoom meeting pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian para pegawai BPSPL Makassar, kami hormati, izin menyampaikan jatinya yang akan membawa sambutan pada hari ini, yaitu Ibu Kepala Balai. Hanya pada pagi ini beliau mesti menghadiri acara yang harus bertugas ke Palopo. Jadi mewakilkan ke kami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan terkait sosialisasi standar operasional prosedur terkait pelayanan yang ada di BPSPL Makassar yang telah disusun, di mana kegiatan ini merupakan bagian dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi dan good governance yang sebagaimana diamanatkan dalam Permen KP nomor 43 2015 tentang pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan menjamin kelancaran serta transparansi dalam penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal maupun eksternal setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlu ditetapkan standar operasional prosedur. Nah, sebagaimana diamanatkan pula dalam Permen KP nomor 65 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut, di mana ada 9 fungsi, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, bahwa khususnya unit pelaksana teknis pengelolaan sumber daya pesisir dan laut mempunyai 9 fungsi, di antaranya yaitu pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi. Nah, di mana dari 9 fungsi ini BPSPL Makassar telah menetapkan 14 SOP. Nah, mungkin kita fokusnya pada hari ini yaitu terkait pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi, di mana terdapat 4 SOP yang mungkin pada hari ini akan disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tata cara pemeriksaan dan identifikasi jenis ikan yang dilindungi ataupun yang termasuk dalam appendix CITES, atau jenis ikan yang memiliki kemiripan jenis ikan yang dilindungi atau biasa dikenal dengan istilah lookalike species, SOP penerbitan surat angkut jenis ikan dalam negeri atau SAJIDN,
SOP penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan atau appendix CITES, serta SOP pelayanan one day service untuk penerbitan surat rekomendasi dan atau saji DN. Ya, harapannya Bapak dan Ibu sekalian dapat menyimak 4 SOP tadi yang akan fokus disampaikan pada hari ini, serta mungkin terkait SOP terkait gratifikasi kalau waktunya cukup, serta dibuka ruang diskusi bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menanyakan hal yang terkait pelayanan ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Jaya atas sambutannya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini nanti kita akan bahas terkait SOP pelayanan seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Andi Jaya, bahwa untuk SOP pelayanan ini kami ada 4 jenis SOP, yaitu SOP tata cara pemeriksaan dan identifikasi, kemudian SOP penerbitan surat angkut jenis ikan dalam negeri, kemudian SOP penerbitan rekomendasi untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi, serta SOP terkait pelayanan one day service. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan disampaikan paparan terkait isi keempat SOP ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Irdan. Kepada Bapak Ahmad Irdan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi atau yang termasuk appendix CITES dan jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan atau appendix CITES atau yang biasa kita kenal dengan istilah look-alike species ya. Ya, pada yang terhormat juga rekan-rekan BPSPL Makassar sekalian, para pimpinan dan staf BPSPL Makassar. Ya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa SOP yang memang telah mengalami kita evaluasi dan kita pandang perlu ada beberapa hal atau klausul yang kita update atau perbarui sesuai dengan kondisi saat ini dan memang untuk kita adanya untuk perbaikan pelayanan ke depan. Jadi SOP ini bukan revisi dari SOP sebelumnya yang mungkin SOP sebelumnya pada SOP kali ini sudah kita masukkan tahapan yang mungkin tahun lalu sudah ada tambahan tahapan, yaitu dengan berlakunya PNBP untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi atau yang masuk appendix CITES dan yang memiliki kemiripan jenis. Jadi yang pertama itu, untuk pertama yang akan saya sampaikan ini adalah SOP untuk penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan atau yang termasuk appendix CITES. Jadi SOP ini terdiri dari beberapa tahapan dan ada juga batasan baku mutu waktunya dan kelengkapan apa, output dan keterangan nanti yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk penerbitan rekomendasi ini, untuk tahapan pertamanya yaitu pelaku usaha yang sudah registrasi melalui aplikasi SAJ tentu sudah
memiliki akun SAJI ini akan melakukan membuat permohonan melalui aplikasi SAJI dengan tentu melampirkan beberapa dokumen seperti dokumen asal-usul jenis ikan. Ini jika ada misalnya surat keterangan asal biasa yang diterbitkan daerah, tapi ini tidak semua juga daerah menerbitkan, jadi ini kita tidak wajibkan. Yang kedua itu jika misalnya barang ini dibeli dari luar Sulawesi, biasanya kan ada surat rekomendasinya. Nah itu bisa dilampirkan jika memang perolehan barang itu dari daerah di luar Sulawesi. Kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini kami persyaratkan karena beberapa pemeriksaan masih kita lakukan secara online dan tidak semua kita lakukan pemeriksaan langsung. Jadi kemudian pengajuan permohonan ini minimal disampaikan 1 hari sebelum jadwal pemeriksaan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu setelah admin menerima dan permohonan masuk, admin melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jadi ini ada waktu 60 menit, admin akan memeriksa dokumen yang masuk beserta persyaratannya. Jika terdapat kekurangan dokumen ataupun kesalahan dalam surat permohonan, admin akan melakukan permintaan koreksi kepada pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha yang menerima permintaan koreksi itu akan melakukan koreksi sesuai catatan dari admin pelayanan. Masih terdengar ya saya tadi? Oke. Kemudian kemudian lanjut lagi pada saya sampaikan bahwa waktu pelayanan kita ini Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kalau Jumat itu jam 8 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi pelayanan kita dilakukan semuanya di jam kerja. Jadi kalau ada permohonan yang masuk di luar jam kerja akan ditanggapi oleh admin pelayanan itu pada jam kerja. Dan SOP ini membatasi waktu setiap tahapan sebagai baku mutunya. Jadi ini lagi ada persyaratan untuk berat produk. Ini kemarin kita naikkan persyaratan untuk yang pemeriksaan di kantor itu kita naikkan yang di bawah 400 kilo sama dengan 400 kilo itu dilakukan pemeriksaan di kantor. Ini masih berlaku untuk beberapa jenis produk, utamanya itu yang sirip hiu dan teripang kering ya, olahan ya. Nah, ini pemeriksaan di kantor, bisa di kantor, semua kantor BPSPL yang ada di Maros, di Manado, Palu, dan Kendari. Nah, untuk berat di atas 400 kg, ini pemeriksaannya kalau lokasinya ada di daerah yang bisa kami jangkau, ini kita upayakan lakukan pemeriksaan secara langsung atau secara offline. Tetapi misalnya lokasi pemeriksaannya berada di daerah yang tidak kami jangkau, di mana atau tidak kami jangkau ini dalam artian tidak ada petugas kami di sana atau tidak ada kantor, jauh dari kantor. Ini kami masih melakukan pemeriksaan secara online dengan metode video call ataupun melihat gambar dari produk yang akan diperiksa. Jadi seperti itu. Untuk lokasi-lokasi yang kita jangkau itu misalnya itu kalau di daerah Sulawesi Selatan itu batasannya itu sampai Takalar dan misalnya Pangkep baru ya. Baru batasannya. Tapi di atas Takalar dan di atas Baru itu kita anggap daerah sudah tidak dapat kita jangkau. Jadi kita mungkin masih menerapkan pemeriksaan online. Nah, begitu juga di daerah
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Utara itu ada batasan daerah yang kita sudah tetapkan. Oke. Kemudian, nah ini untuk pemeriksaan yang di kantor yang di bawah 400 kg ini harus dibawa ke kantor itu paling lambat jam 12 waktu Indonesia Tengah, karena ini juga mempertimbangkan proses pemeriksaan dan lain-lain, jangan sampai melewati jam kerja. Kita kan punya batasan jam kerja tadi jam 4 ataupun jam 4 lewat 30 menit kalau di hari Jumat. Ya, kemudian setelah admin memeriksa kelengkapan dan semuanya sudah oke, kemudian dilakukan penugasan verifikator dengan penerbitan surat tugas. Ini waktunya cuma 10 menit. Kemudian tahap selanjutnya verifikator akan menerima penugasan ini untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan produk yang dimohonkan. Ini ada 1040 menit. Ini yang waktu yang paling banyak yang kita berikan waktu, karena memang proses pemeriksaan itu kan yang memerlukan waktu yang cukup besar ya. Ini ada beberapa persyaratan yang kita syaratkan, yaitu pemeriksaan, alokasi waktunya. Kalau memang jumlah produknya di atas 10 ton, ini bisa saja waktunya melebihi dari waktu yang ditetapkan di SOP, karena kan ini butuh banyak waktu kalau memeriksa di atas 10 ton. Kita udah beberapa pengalaman, ini tidak bisa selesai dalam 2 hari, ini bisa lebih dari 3 hari. Nah, jika dalam proses nanti verifikator ini mempunyai kewenangan ketika melihat produk itu, misalnya produk itu belum terpilah sesuai dengan jenis, jadi verifikator itu mempunyai kewenangan untuk melakukan mengambil keputusan penghentian atau pemeriksaan tidak dapat dilakukan, karena pemilahan produk ini menjadi persyaratan awal bahwa pelaku usaha itu harus betul-betul sudah memilah produknya sesuai dengan jenisnya atau spesiesnya, sehingga ketika waktu pemeriksaan ini tidak lagi memakan waktu. Jadi verifikator itu bukan lagi dia memilahkan per jenis, tapi dia hanya memeriksa kebenaran jenis dan jumlahnya. Jadi tidak ada lagi proses pemilahan di situ. Jadi ini kewenangan verifikator di situ. Dan dalam pemeriksaan jika teridentifikasi terdapat jenis yang dilindungi penuh atau appendix 1, maka ini prosesnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Misalnya kalau di kami itu ada teman-teman dari PSDKP, dari pengawasan, ataupun dari pihak lain yang mempunyai kewenangan. Misalnya di kepolisian ada di Krimsus dan lain-lain. Nah, untuk kalau dia teridentifikasi appendix 2, maka pemanfaatannya akan sesuai ketentuan Permen KP 61/2018. Tentu ini kita lihat lagi apakah pelaku usaha ini punya izin tidak, punya kuota tidak, itu tentu akan kita lihat lagi. Kalau dia punya kuota, ada izinnya, ya berarti barang itu boleh disimpan, nanti dimanfaatkan dengan mekanisme yang lainnya, dengan saji misalnya kan. Kalau untuk yang appendix 2 tentu pengirimannya menggunakan dokumen angkut saji. Ya, kemudian setelah verifikator ini menerbitkan BAP, maka tahap selanjutnya ada tahap penerbitan SPP oleh bendahara penerimaan. Ini waktunya 60 menit setiap permohonan, jadi kita memang batasi jangan terlalu lama supaya ini prosesnya, karena nanti SPP ini diterbitkan melalui aplikasi Simponi yang merupakan dibuat oleh Kementerian Keuangan. Nah, kemudian bendahara menyampaikan SPP itu melalui aplikasi eSaji, kemudian pelaku usaha juga dapat mendownload langsung di aplikasi, kemudian melakukan tahap selanjutnya itu melakukan pembayaran PNBP, kemudian menyampaikan buktinya melalui aplikasi eSaji. Nah, kemudian ini ada tahapan, ada
kemungkinan dua hal, jika memang SPP-nya sudah kadaluarsa dalam hal ini bahwa masa berlaku SPP itu 7 hari, tetapi selama rentang 7 hari itu belum dilakukan pembayaran oleh pelaku usaha, maka kami ini tidak secara langsung menerbitkan SPP itu yang kadaluarsa, tetapi kami menunggu konfirmasi atau permintaan dari pelaku usaha untuk menerbitkan SPP yang baru. Karena ini kita syaratkan demikian untuk efektivitas pelayanan. Jangan sampai kami terbitkan SPP, langsung menerbitkan SPP baru, tetapi ternyata memang pelaku usaha kebutuhannya tidak saat itu juga. Jadi mereka masih menunggu hal-hal yang sesuai kebutuhan. Jadi lama tidaknya proses ini, pembayaran ini tentu ini dikendalikan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha butuh prosesnya cepat, tentu dia akan membayar lebih cepat. Gitu. Kalau misalnya SPP sudah terbayar, maka akan lanjut lagi di tahap selanjutnya, yaitu validasi pembayaran, di mana tahap ini benar. Begitu saja, biarkan begitu. Orang di kantor-kantornya, latar-latarnya semua di kantornya masing-masing. Kita jangan harus di belakang. Saya langsung beli makanan. Ternyata melebihi dari yang dimohonkan. Nah, toleransi kita terhadap kelebihan jumlah produk ini sebesar 5%. Ini mungkin nanti tidak perlu. Bapak Ibu mohon ditunggu, ada kesalahan teknis. Tes 1. Mohon maaf tadi suara saya agak terputus. Mungkin sampai mana tadi saya ya? Mungkin yang terputusnya di mana? Hah? Oh iya, tadi kita sampai bahwa Kabales sudah menerbitkan rekomendasi ini, bahwa rekomendasi ini sudah dapat di-download langsung di aplikasi, jadi kami tidak lakukan pencetakan lagi. Silakan pelaku usaha mendownload sendiri di aplikasi SAG. Kemudian ada satu hal tadi yang terlewat, mungkin saya sampaikan terkait toleransi jumlah produk yang dimohonkan ketika misalnya
verifikator pada saat melakukan pemeriksaan itu ternyata ada perbedaan jumlah yang dimohonkan dengan hasil BAP. Jadi kita itu mentoleransi kelebihan jumlah yang dimohonkan itu hanya sebesar 5% dari jumlah yang dimohonkan. Jadi kalau misalnya lebih lagi 10%, mungkin 5%-nya kalau mau dikirim lagi harus melakukan permohonan baru. Jadi itu batas kita tetap harus batasi karena kita juga pertimbangan kalau kita tidak batasi benar ya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk yang rekomendasi mungkin kita ke SOP selanjutnya, Mas Dimas. Nah, yang kedua ini adalah SOP untuk penerbitan surat angkut jenis ikan dalam untuk atau kita singkat biasanya Saji DN. Untuk Saji DN ini memang kemenangan dari Kepala Balai, sehingga kita harus memang mempunyai SOP dalam proses penerbitannya. Mungkin secara tahapan dia hampir sama dengan rekomendasi tadi, tapi ini memang khusus untuk jenis ikan yang dilindungi atau yang masuk dalam appendix CITES. Jadi pelaku usaha yang bermohon Saji DN ini adalah pelaku usaha yang telah memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPJ DN, kemudian telah mendapatkan kuota pemanfaat pengambilan alam yang ditetapkan oleh Kepala BPSPL Makassar. Jadi tahapannya ini hampir sama dengan tahapan surat penerbitan rekomendasi tadi, yaitu pengajuan permohonannya juga melalui aplikasi SAJ dengan dokumen pendukungnya itu ada dokumen asal usul, bisa surat keterangan asal ataupun saji DN dari pembelian misalnya dari lokasi lain di luar Sulawesi misalnya. Kemudian ada juga SPTJM, ini kita perlukan juga sama aja yang tadi sistemnya. Pengajuannya juga minimal 1 hari sebelum pemeriksaan, jadwal pemeriksaan. Kemudian produk yang dimohonkan juga telah melalui proses pemilahan sesuai jenis. Kemudian admin yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Kalau dia lengkap diproses lebih lanjut, kalau tidak lengkap akan dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan ataupun melengkapi yang belum lengkap. Jadi ini tahapannya sama, berat produk pun yang diperiksa di lapangan ini sama, 400 kilo ke bawah itu harus kita periksa di kantor, sama ini tahapannya. Kemudian verifikator akan mendapatkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan ini, kemudian pemeriksaan ini juga ini paling menit waktunya paling banyak untuk tahapan pemeriksaan lapangan. Ini sama aja syarat yang pertama tadi rekom. Jadi kalau di atas 10 ton itu mungkin waktunya akan melebihi dari baku mutu di SOP ini. Jadi kita sudah kasih catatan bahwa ini kan lama tidaknya proses pemeriksaan itu sangat terpengaruh oleh jumlah produk dan jumlah SDM dari pelaku usaha yang melakukan pemilahan, packing dan lain-lain, pengepakan itu sangat mempengaruhi waktu lamanya pemeriksaan. Jadi setelah BAP-nya diterbitkan oleh verifikator, maka bendahara penerimaan akan melakukan penerbitan SPP dan menyampaikannya di aplikasi SAJ. Nah, ini sama, kalaupun ada pembayaran juga dilakukan, masa berlaku billing ini 7 hari, kalau kadaluarsa
akan diterbitkan kembali jika ada permohonan oleh permintaan dari pemohon kepada admin pelayanan. Ini mekanismenya lewat apa saja, boleh telepon, WhatsApp dan lain-lain. Ini kami buka, ada kontak pelayanan, sudah mungkin bapak-bapak sudah kenal semua, sudah tahu. Kemudian setelah SPP terbayar ini akan dilakukan validasi pembayaran. Waktunya 30 menit ini kita validasi, mengecekkan bukti, disimponi dan aplikasi SAJ. Kemudian setelah itu, setelah divalidasi, kemudian SAJDN ini akan disahkan oleh Kepala Balai. Ini cuma 30 menit, Kepala Balai mempunyai waktu untuk mengesahkan ini. Oke, masih ya, masih terdengar ya. Kemudian setelah terbit nanti pelaku usaha silakan mendownload sendiri SAJDN yang ada di aplikasi. Ya, mungkin ini SOP berikutnya. Ini sebenarnya produk layanan kita yang kita mau sampaikan, bahwa kita juga ada menawarkan produk layanan, misalnya ini kita namakan ini pelayanan 1 hari atau one day service. Artinya ini pelayanan surat rekomendasi dan SAJDN ini dapat terbit dalam 1 hari, dari waktunya itu dalam misalnya 1 hari berarti maksimal jam 4 sore itu, atau 4, kalau hari Jumat 4.30 itu rekomendasi ini harus sudah terbit. Nah, tahapannya sama saja dengan rekom dan tadi, tetapi ini ada persyaratan khusus, yaitu persyaratan khususnya itu, jadi barang yang jumlah produknya tentu harus di bawah 400 kg, karena pemeriksaannya harus dilakukan di kantor. Terus barang ini harus sudah tiba di kantor itu sebelum jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi harus sudah di kantor sebelum jam 10 pagi. Kemudian ada syarat lain yang di tahapan pemeriksaan itu, di tahapan pembayaran SPP itu kami batasi waktunya. Jadi maksimal 60 menit. Pelaku usaha itu harus sudah melakukan pembayaran PNBP, karena tahapan ini sangat dipengaruhi juga kecepatan dari pelaku usaha membayar. Kalaupun ini telat atau lebih dari 60 menit, maka kita anggap pelayanan 1 hari ini tidak dapat kami berikan. Jadi semua SOP ini atau dari rentang waktunya ini harus dipenuhi sehingga layanan ini dapat diperoleh oleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memang butuh cepat, jika memang butuh cepat, jadi syarat-syaratnya itu harus terpenuhi sehingga kita dapat melakukan memberikan pelayanan 1 hari ini. Mungkin untuk tahapannya sama saja, ada 9 tahapan tadi. Cuma kalau yang one day service ini memang waktu tiap tahapannya itu yang lebih cepat, karena memang kita dituntut harus hari itu juga terbit. Jadi itu yang produk layanan kami yang kita mau sampaikan. Mungkin demikian, ada 3 SOP yang menurut saya yang penting kita sampaikan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti MC akan membuka ruang tanya jawab, diskusi. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan teknis dalam penyampaian SOP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irdan atas penjelasannya terkait SOP pelayanan di BPSPL Makassar. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya ialah diskusi. Kepada Bapak Ibu yang
memiliki pertanyaan atau masukan dan saran bisa disampaikan. Kami persilahkan. Lalu aku juga bawa pencil case dan juga pouchnya, balon buat tisu dan juga menstrual pads. Di saku depan aku simpan Ya, di sini ada Pak Anto. Silakan Pak Anto. Halo, suara saya kedengaran? Iya, terdengar Pak. Ini Mbak, saya ada sedikit pertanyaan ini. Perkenalkan dulu, saya Abrianto dari CV Karya Murni, Takala. Saya kira teman-teman BPSPL juga sudah tahu. Kedengaran Mbak? Dengaran ya? Iya, terdengar Pak. Iya. Pertanyaannya gini, kan tadi pemaparan dari Perdan terkait SOP, Saji LN, dan Saji DN. Ada ini, misalnya kelebihan dari permohonan di atas 10%, itu akan dilakukan penyuratan ulang kalau misalnya lebih. Nah, pertanyaannya kalau misalnya setelah tiba di lapangan, misalnya yang disurat itu jenis ikannya falciformis misalnya, tapi setelah tiba di lapangan itu berbeda. Yang terjadi di lapangan misalnya jadinya jenis yang lain, misalnya lontar Australiae. Itu gimana Mbak? Itu di menyurat ulang atau bisa lakukan revisi seperti biasa? Udah, gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Anto. Pak Irdan mau langsung ditanggapi atau pertanyaan yang lain dulu? Mungkin langsung ya Pak? Langsung aja. Ya, langsung. Ya, mungkin nanti teman-teman kalau mau ditambahkan penjelasannya silahkan, tapi saya coba jawab. Jadi pertanyaan Pak Anto ini bahwa bagaimana jika ada pada saat pemeriksaan terjadi perbedaan jenis yang dimohonkan. Pertama, kalau saya misalnya tidak terkait jenis, misalnya ada jenis baru pada saat diverifikasi berbeda dengan jenis yang dimohonkan, selama misalnya kalau dia appendix, selama pelaku usaha itu punya kuota untuk jenis itu, tentu kita bisa, tapi untuk jumlahnya tetap kita batasi sesuai tadi yang permohonan. Misalnya falsi mau diganti pari lontar silahkan, tetapi jumlahnya tidak boleh lagi melebihi tadi jumlah yang dimohonkan plus 5% toleransi. Jadi menurut saya boleh kita ganti jenisnya, tetapi tidak boleh lagi melewati batas tadi yang kita mohonkan tadi. Selama jenis yang pengganti itu memang ada kuotanya. Kalau untuk jenis yang punya kuota ya, atau appendix 2. Kalau untuk yang rekomendasi, saya rasa untuk yang look alike boleh aja diganti, tapi batasannya itu harus dijumlah. Tadi kalau mengganti ya berarti jumlahnya harus tetap dimohonkan plus toleransi. Boleh toleransi 5% dari jumlah yang dimohonkan. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman Pak Menandar atau Ibu Hera. Kalau saya mungkin begitu anunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu para pelaku usaha. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi?
Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa juga disampaikan melalui kolom chat. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, saya ingin mengingatkan untuk kepada para Bapak Ibu agar mengisi presensi yang sudah tersedia di kolom chat di room Zoom. Kepada para Bapak Ibu pelaku usaha, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan, di sini di room chat ada Bapak Rizal. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam. Iya, terdengar Pak. Silakan Pak. Ya. Ini saya mau tanya tentang prosedur pelayanan mengenai rekomendasi Ibu dan Pari yang ini hanya sekedar mengusul usulan kalau bisa pada saat pengusaha itu sudah melakukan PNBP dan mengupload bukti PNBP tersebut, itu dibuat otomatis, rekomendasinya bisa keluar begitu, biar tidak menunggu 1 hari setelah itu. Kalau tadi kan sempat disebutkan bahwa ada pelayanan 1 hari, kan dibatasi juga waktu dengan 1 jam. Biasanya kan kalau kita yang selalu online, biasanya kan jangkauan ke pembayarannya itu jangkauan ke tempat usaha sendiri, ke ATM apa segala macam itu agak jauh. Jadi mungkin itu yang untuk pertanyaan sementara seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Bapak Irdan, silakan untuk Ya, terima kasih Pak Rizal atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin ini masukan untuk kita ya, untuk melakukan pelayanan lebih cepat. Jadi di SOP kami ini Pak, jadi untuk lama waktu proses pengesahan itu kita untuk yang pelayanan reguler itu kita masukkan 60 menit. Karena kami juga mempertimbangkan kenapa kita batasi 60 menit, tidak lebih cepat lagi gitu, karena kan kita mempertimbangkan ini kepala balai juga banyak juga permohonan yang masuk, dari banyak permohonan yang masuk, kemudian kepala balai juga punya aktivitas dan aktivitas lain atau bagaimana, atau tugas-tugas yang lain, jadi kita kemarin mempertimbangkan dengan 60 menit ini untuk satu permohonan misalnya, setelah Bapak melakukan pembayaran dan divalidasi itu 60 menit waktunya itu rekom itu harus sudah terbit.
Jadi tapi untuk pelayanan 1 hari yang one day service itu bisa kita masukkan waktu 30 menit, Pak. Jadi kalau untuk masukannya tadi, kalau PNBP langsung terbayar, langsung setelah divalidasi langsung terbit, saya sebenarnya kita bisa pertimbangkan masukan Bapak ini, kita sampaikan nanti sebagai masukan yang sangat baik, karena setelah kita validasi otomatis bisa langsung terbit. Nah itu bagus juga, jadi tidak ada jeda waktu lagi. Nah, nanti ini menjadi catatan kami, nanti akan kami sampaikan dalam rapat-rapat dengan tim pusat, bagaimana bisa kita melakukan pelayanan dengan lebih baik, lebih cepat lagi, lebih tanggap lagi ya Pak, karena kita selalu berupaya memang melakukan pelayanan dengan cepat, tapi tentu dengan tepat juga ya. Nah, sehingga ini menjadi masukan yang baik buat kami, Pak. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Baik, Ya, terima kasih atas masukannya. Bisa saya kasih saran lagi Kak, atau bagaimana? Sudah cukup? oh iya boleh, silakan Pak. Oh ya. Terkait ini Pak, mungkin ini di luar dari yang disampaikan, tapi ini berhubungan juga pelayan. Mungkin ini saya hanya menyampaikan proses pengeluaran izin yang dimaksud itu adalah izin SIPJI sendiri, sebab kalau di BKPM, nah memang agak sulit sekarang. Saya sendiri kemarin saya mengajukan permohonan mendapatkan SIPJI, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan begitu. Oh, Pak, mohon maaf memotong, suaranya putus-putus Pak. Oh gitu ya. Ya. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh boleh. Ya, terima kasih. Ya. Baik, di sini ada lagi yang ingin bertanya, yaitu dari Elitism, yaitu Bapak Arman. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ibu, Bapak mengenai kapasitas pengiriman dalam sehari. Maksudnya saya berapa total maksimal yang harus dikirim dalam 1 kali pengajuan. Terus kedua, mengenai pengajuan SIPJI terkait SIPJI untuk review, itu proses yang kami lakukan sementara ini sudah sampai proses ASAP. Apakah sebelum ASAP keluar SIPJI kami bisa kami ajukan, atau harus menunggu ASAP terbit dulu baru kami ajukan pengajuan SIPJI-nya? Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Irdan langsung bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Arman dari CV Elitism ya. Ya, jadi Pak Arman terkait batasan kapasitas yang dimohonkan ya Pak ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya kita tidak membatasi jumlah yang dimohonkan ya Pak, untuk apapun bisa kita mohonkan. Tapi mungkin nanti proses pemeriksaannya itu lama tidaknya itu tergantung nanti jumlah produk itu. Jadi tadi kan kita ada batasan, misalnya yang di atas 10 ton mungkin tidak lagi kita melihat waktu yang ada di SOP itu. Jadi bisa saja lebih Pak. Nah ini kan jumlah lamanya waktu pemeriksaan ini kan tadi dipengaruhi
tadi jumlah produk, yang kedua yaitu jadi SDM dari pelaku usaha sendiri, karena kan proses packing dan lain-lain itu kan juga butuh waktu. Jadi kalau produknya banyak, terus misalnya di atas 10 ton, tapi pelaku usaha SDM-nya cuma 2, tentu ini akan memperlama proses, karena kita harus tersegel semua produk itu baru bisa dibawa keluar misalnya, atau kami tinggalkan setelah semua tersegel gitu Pak. Jadi tidak ada batasan waktu terkait jumlah produk, batasan jumlah ya produk yang dimohonkan. Terus yang kedua terkait pengurusan SIPJI ya Pak, tadi yang Bapak sampaikan bahwa apakah harus mengurus hazard, berarti ini SIPJI Bapak ini belum terbit ya Pak ya? Benar Pak, sementara proses pengajuan asap kami, cuma saya pertanyakan apakah proses asap ini sementara berjalan, apakah proses asap ini belum keluar, kami boleh mengajukan bersama dengan SIPJI atau harus menunggu asap keluar baru SIPJI diajukan? Oh, kalau misalnya hazard ini kan sebenarnya bukan persyaratan dari pengurusan SIPJI ya Pak? Oh gitu ya Pak? Oh. Iya Pak, jadi ini dua hal yang berbeda. Berbeda? Oh iya Pak. Iya. SIPJI dengan persyaratannya kalau sudah Bapak penuhi, kan dia melalui OSS kan? Benar Pak. Untuk SIPJI, silakan berproses di OSS. Pantau terus, updating terus progresnya di OSS Pak. Mungkin kalau ada kendala atau misalnya progresnya tidak jalan gitu bisa disampaikan ke kami, karena memang kami ini tidak memantau langsung prosesnya, karena ini langsung di tim pelayanan di pusat Pak, terkait misalnya proses verifikasi dan lain-lain. Jadi memang ada, selain di KKP nanti kan prosesnya akan disampaikan ke pihak OSS atau yang di bawah koordinasi BKPM. Jadi silakan, menurut saya hazard itu tidak terhubung langsung dengan SIPJI Pak. Jadi silakan hazard itu mungkin diurus di sini aja Pak ya, di Makassar ya. Di mana? Di BKPM. Ya, di lab itu ya. Iya. Silakan Pak, urus secara simultan aja bersamaan, nggak ada kaitannya antara SIPJI dengan hazard. Itu nanti hazard itu kan nanti terkait Bapak, karena mungkin Bapak eksportir, ini kan wajib tuh. Makanya nanti setelah mau pengiriman nanti kan dicek semua Bapak kelengkapannya itu Pak. Mungkin itu tanggapan dari saya, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau menambahkan silakan Pak. Oh iya. Oke, makasih Pak ya. Oh bisa Ji, ternyata. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kepada para Bapak Ibu, para pelaku usaha, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin jika tidak ada lagi ya, atau mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, akan disampaikan terkait sosialisasi gratifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Munandar Jaka Sukmana. Kepada Bapak Munandar, waktu dan tempat kami persilakan. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran Pak. Kedengaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak narasumber, Fungsional Muda Ahmad Irdan. Masalah ya, Fungsional PELP Ahli Muda Pak Ahmad Irdan, yang saya banggakan rekan-rekan BPSPL Makassar, serta rekan-rekan stakeholder pelaku usaha yang berkaitan dengan BPSPL Makassar.
Ini sebenarnya hanya untuk menyegarkan ingatan kita, dan memang sebagaimana mestinya harus selalu diingatkan kepada baik pelaku usaha yang berkait dengan BPSPL Makassar maupun buat teman-teman verifikator, produk dari BPSPL Makassar terkait dengan pengendalian gratifikasi. Jadi dasar hukum dari pengendalian gratifikasi itu mulai dari undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada aturan Permen KP nomor 44 tahun 2017 tentang pedoman teknis pengendalian gratifikasi, peraturan KPK tentang pelaporan gratifikasi, dan yang terbaru adalah Permen KP nomor 12 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi gratifikasi itu merupakan salah satu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi bukan hanya mengambil uang atau apa, tapi gratifikasi juga termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Nah, sebagai pendahuluan, gratifikasi itu punya arti yang luas, adalah pemberian. Jadi semua yang diberikan, semua yang kita terima itu dianggap gratifikasi. Tapi sebenarnya tidak semua gratifikasi itu perlu dilaporkan. Ada dua hal yang menjadi poin penting dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu terkait dengan kegiatan kita, jabatan kita. Itu yang penting. Jadi kalau tidak terkait dengan jabatan kita dan kepentingan kita dengan BPSPL Makassar, itu bukan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ya. Nah, contoh misalkan teman-teman verifikator ke sana, ya kalau lagi memang di perusahaan lagi makan siang, kalau mau dikasih juga ke teman-teman verifikator boleh. Tapi makannya jangan yang luar biasa, yang biasa-biasa saja. Tidak perlu sampai harus yang khusus dikasihkan, tidak. Yang sama-sama dengan yang diberikan kepada pegawai di perusahaan tersebut, misalkan. Ini langsung contoh konkret saja yang saya berikan ya. Nah, kemudian jangan memberikan uang kepada teman-teman verifikator. Kenapa? Kalau kita berikan uang, bukan hanya otomatis verifikator akan melaporkan pemberian tersebut kepada KPK melalui saluran gratifikasi online. Jadi nama Bapak atau perusahaan Bapak itu akan tercantum di dalam pelaporan tersebut bahwa pernah memberikan uang kepada verifikator. Itu contoh mudahnya. Dan saya dulu waktu melakukan kegiatan-kegiatan verifikasi biasa dititipi gitulah uang, saya langsung tolak supaya tidak untuk menghindari nama perusahaan Bapak ada di dalam catatan KPK. Itu contoh mudahnya. Ini hanya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian pelaku usaha bahwa kita semua sama-sama mencoba mencari aman. Jadi kami mohon bantuannya. Satu lagi yang saya lupa sampaikan, bahkan kalaupun kami menolak, itu pun harusnya dicatat bahwa kami pernah menolak pemberian dari si A atau si B. Itu harusnya juga dilaporkan. Tapi kami masih bermurah hati tidak melaporkan tersebut. Cuma ke depannya saya tegaskan kepada rekan-rekan verifikator yang dari
BPSPL Makassar jika ada pemberian dalam bentuk barang, uang yang kira-kira tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikan, langsung dilaporkan. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munandar atas paparannya terkait sosialisasi cek. Baik, kepada para Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan, kami persilakan. Saya tambahkan satu lagi, ini ada pesan, jika ada kepada teman-teman pelaku usaha, jika ada yang ada permintaan dari tim kami, tim verifikator kami, bisa dilaporkan di saluran pengaduannya BPSPL Makassar. Ada itu di map, misalkan misalkan tim kami datang minta ada mapnya itu, nah di situ ada sebenarnya nomor kontak untuk pengaduan. Jadi seandainya ada teman kami dari tim verifikator yang misalkan ya meminta gitu sesuatu untuk apalah, bisa teman-teman pelaku usaha melakukan laporan pengaduan. Itu dari saya. Makasih. Oke, baiklah. Apa ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu pelaku usaha? Baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin akan kami tutup untuk acara sosialisasi SOP pelayanan pada hari ini. Terima kasih kepada para Bapak Ibu atas kehadirannya pada acara pagi hari ini. Sebelum ditutup acara pada pagi hari ini, mungkin kita bisa mendokumentasikan terlebih dahulu. Dimohon kepada para Bapak Ibu untuk mengaktifkan video Zoom-nya untuk kita ambil dokumentasi dan foto bersama. Halo Atia. Mengikuti aba-aba saya Bapak Ibu. Belum Pak.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terkait. Baik, kepada Bapak Ibu ada tambahan sedikit yang akan disampaikan oleh Bapak Irdan kepada Pak Irdan. Ya, Silakan. Bapak Ibu sekalian, ini kemarin kita sudah sampaikan untuk pendataan pelaku usaha untuk usaha kecil mikro. Ada form yang kami bagi di grup Pak, silakan diisi supaya kami untuk mendata, kemudian nanti prosesnya akan ada ditetapkan sebagai misalnya silakan melampirkan dokumen mau itu NIB, SIUP dan lain-lain yang menyatakan bahwa Bapak Ibu itu pelaku usaha mikro kecil. Jadi silakan mengisi form itu, melampirkan dokumen yang menyatakan UKM, nanti kami akan melakukan evaluasi, kemudian akan ada proses penetapan sehingga nanti ke depan Bapak Ibu yang memang sudah ditetapkan usaha UKM nanti bisa mendapatkan tarif sesuai dengan peruntukannya gitu, sesuai dengan kategori usahanya. Demikian itu penyampaian saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atia izin Pak Irdan, apakah semua yang sudah jadi UMKM masih harus mendaftar? Pak Irdan, yang sudah ditetapkan sebagai IUMK, apakah masih harus mendaftar? Ya, Ibu Indri, bagi pelaku usaha yang di tahap 1 dan 2 sudah ditetapkan sebagai pelaku UKM dan sudah mendapatkan tarif sesuai dengan kategori usahanya, UKM-nya, tidak perlu lagi mengisi form. Jadi kalau memang dia saja sudah mendapatkan tarif sesuai dengan kategori usahanya, tidak perlu lagi melakukan pengisian form. Demikian Bu Indri. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian acara hari ini. Sebelum ditutup acara hari ini, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Subbagian Umum kepada Bapak Andi Jaya. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi kegiatan kita pada hari ini, yaitu sosialisasi SOP terkait pelayanan yang ada di BPSPL Makassar. Harapannya Bapak dan Ibu selaku pengusaha terhadap komoditi jenis ikan yang dilindungi maupun yang termasuk dalam appendix CITES dapat sama-sama untuk kita bersama-sama melaksanakan SOP ini demi kelancaran Bapak sebagai pengusaha untuk mengirim barangnya ataupun komoditinya, kami selaku yang memberi pelayanan di bidang baik itu rekomendasi ataupun saji DN-nya dapat berjalan lancar. Harapannya seperti itu. Semoga kedepannya kita seiring berjalannya proses pelayanan ini tentu masih ada hal-hal yang perlu koreksi ataupun yang perlu diperbaiki. Ya, kita senantiasa menerima saran ataupun masukan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memperbaiki SOP ini sebagai sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tentunya kita semua mau lancar, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu selaku pengusaha ingin segera komoditinya dikirim,
kami juga dengan target untuk segera menyelesaikan proses administrasinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Dengan mengakhiri kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah foto-foto gitu? Sudah. Baik, sekian acara sosialisasi SOP pelayanan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan kegiatan ini lebih dapat memperlancar kegiatan pelayanan di lingkungan BPSPL Makassar. Diingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi link presensi di chat Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi